Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa untuk thalabul ilmi tanpa ada suatu halangan apapun. Selanjutnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Farhan atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan, juga atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga beliau Ustadz Farhan diberi kesehatan dan panjang umur fi taatillah. Juga saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Agama Islam Prodi PAI. Perkenalkan, saya Nur Ainiyah. Di sini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pendidikan Islam menurut Filsafat Ibnu Sina, yang merupakan tugas UAS semester 3 Fakultas Agama Islam Prodi PAI yang dibimbing oleh Ustadz Farhan. Sebelum kita mulai presentasi, saya akan membacakan siapakah Ibnu Sina itu. Siapakah Ibnu Sina itu? Ibnu Sina adalah mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina yang lahir pada tahun 980 dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Ibnu Sina lebih populer dengan sebutan Avicenna di dunia barat. Merupakan seorang ilmuwan muslim yang dinobatkan menjadi Bapak Kedokteran Dunia. Mempunyai gelar Bapak Kedokteran Dunia dan juga mempunyai gelar Asy-Syaikh Ar-Rais yang berarti pemimpin utama para ilmuwan. Beliau lahir di Afsana, daerah dekat Bukhara yang sekarang merupakan bagian dari Uzbekistan. Ayah beliau bernama Abdullah, ibunya bernama Sitaroh, yang merupakan keturunan Persia. Jadi beliau merupakan keluarga yang berada, yang serba kecukupan, karena ayahnya juga pernah menjabat sebagai gubernur. Latar belakang: ilmuwan muslim Persia yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti ilmu filsafat, ilmu kedokteran, metafisika, matematika, fisika, dan pendidikan. Jadi pendidikan Islam menurut Ibnu Sina itu tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Salah satu tokoh muslim yang memiliki pemikiran besar tentang pendidikan adalah Ibnu Sina tadi. Ibnu Sina merupakan sosok ilmuwan multidisipliner. Ia menguasai filsafat, kedokteran, matematika, fisika, metafisika, hingga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah mendorong integrasi ilmu, bukan pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Pemikirannya tentang pendidikan lahir dari pandangannya yang holistik terhadap manusia dan kehidupan. Karya-karya monumental dari Ibnu Sina yang pertama yaitu Al-Qanun fil Atib, The Canon of Medicine,
yaitu tentang ensiklopedia kedokteran. Kitab ini merupakan rujukan terpenting ilmu kedokteran di Eropa yang berisi tentang masalah-masalah kedokteran secara umum, kosakata dalam bidang kedokteran, obat-obatan, dan efek pengobatannya. Yang ketiga, isinya yaitu tentang macam-macam penyakit dari semua anggota badan. Ada juga kitab Al-Shifa atau The Book of Healing yang berisi tentang ensiklopedia filsafat dan sains. Terus Al-Isyarat wa At-Tanbihat atau The Book of Directive and Remarks yang berisi tentang hikmah dan pengalaman spiritual. Ada lagi kitab Al-Arjuzah Ibnu Sina At-Tibbiyah yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Qanun fi At-Tibb dan lain-lain. Dari karya-karya ini terlihat bahwa Ibnu Sina memandang ilmu sebagai sarana untuk penyempurnaan akal dan jiwa manusia. Landasan filosofis pendidikan Ibnu Sina. Yang pertama, filsafat ketuhanan. Pendidikan adalah proses mendekatkan diri kepadanya melalui pemahaman akan ciptaannya. Filsafat jiwa. Jiwa manusia memiliki daya yang perlu diasah. Tugas pendidikan adalah mengasah semua daya manusia, termasuk indera, imajinasi, dan akal, agar jiwa manusia menjadi sempurna. Tujuan akhir adalah kebahagiaan. Pendidikan harus mengarahkan manusia untuk menyempurnakan jiwanya dengan ilmu dan amal yang baik agar meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi menurut Ibnu Sina, pendidikan menurut Ibnu Sina memiliki landasan filosofis yang kuat. Pertama, dari sisi ketuhanan. Pendidikan adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memahami alam dan ilmu pengetahuan. Manusia semakin mengenal kebesaran Tuhan. Kedua, dari filsafat jiwa. Ibnu Sina berpendapat bahwa manusia memiliki berbagai potensi seperti indera, imajinasi, dan akal. Potensi-potensi ini tidak otomatis berkembang, tetapi harus dilatih melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan bertugas menyempurnakan jiwa manusia agar mencapai kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Ibnu Sina juga menekankan bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini dan dilakukan di lingkungan keluarga sebelum ke sekolah. Jadi pendidikan di keluarga itu sangat dominan atau sangat penting. Tujuan pendidikan yaitu bertahap dan komprehensif. Pengembangan potensi fitrah, mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik. Pembentukan karakter mulia yang menciptakan manusia yang berakhlak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kesiapan profesional, memberikan keterampilan praktis untuk mencari nafkah dan berkontribusi pada peradaban. Pencapaian kebahagiaan spiritual, tujuan tertinggi adalah mengenal Tuhan dan mencapai kebahagiaan abadi melalui penyucian jiwa. Maksud dari slide ini yaitu tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina bersifat menyeluruh dan bertahap. Pendidikan harus mengembangkan seluruh potensi fitrah manusia, baik fisik, intelektual, moral, maupun spiritual. Selain itu, pendidikan juga bertujuan membentuk karakter mulia, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas, tetapi juga bertanggung jawab dan bermanfaat di masyarakat. Tujuan lainnya adalah kesiapan profesional, yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan yang praktis agar mampu hidup mandiri dan berkontribusi dalam peradaban. Namun, tujuan tertinggi pendidikan tetaplah kebahagiaan spiritual melalui penyucian jiwa dan pengenalan terhadap Tuhan. Tujuan pendidikan membentuk manusia sempurna,
atau human total yang mencakup pengembangan jasmani, akal atau intelektual, dan akhlak agar berfungsi baik di masyarakat. Kurikulum bertahap. Ibnu Sina menyusun kurikulum pendidikan secara bertahap sesuai perkembangan usia dan psikologis anak. Pada usia dini, pendidikan difokuskan pada pembiasaan akhlak dan pengenalan nilai agama melalui cerita dan keteladanan. Jadi Ibnu Sina juga menekankan bahwa pendidikan dimulai sejak dini dan dilakukan di lingkungan keluarga sebelum ke sekolah. Tahap-tahapnya yaitu usia 0 sampai 6 tahun, pengenalan dasar agama melalui cerita dan teladan. Tahap pendidikan dasar 6 sampai 14 tahun. Di sini diterapkan kurikulum inti yang diajarkan yaitu Al-Quran dan bahasa Arab, akidah dan akhlak, kalistung, sastra dan syair, olahraga dan seni. Terus ada lagi usia 14 tahun ke atas yang merupakan tahap pendidikan menengah dan tinggi. Siswa memiliki spesialisasi berdasarkan bakat dan minat. Ilmu praktis yaitu kedokteran, matematika, teknik, dan lain-lain. Atau ilmu teoritis yaitu filsafat, metafisika, atau teologi. Pada tahap pendidikan menengah dan tinggi, peserta didik diarahkan untuk memilih bidang ilmu sesuai bakat dan minatnya, baik ilmu praktis maupun ilmu teoritis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Ibnu Sina sangat menghargai potensi individual peserta didik. Selanjutnya, metode pembelajaran. Pembiasaan dan teladan, lingkungan dan guru harus menjadi contoh nyata. Belajar bertahap, dari konkret ke abstrak, dari mudah ke sulit. Terus diskusi dan dialog yang merangsang daya kritis dan logika. Eksperimen dan observasi. Ini khusus untuk ilmu-ilmu alam dan kedokteran. Pengulangan dan latihan untuk menguatkan memori dan keterampilan. Pembiasaan motivasi bukan paksaan. Menghindari hukuman fisik, lebih menekankan pada nasihat dan kasih sayang. Dalam metode pembelajaran, Ibnu Sina sangat menekankan pentingnya keteladanan dan pembiasaan. Guru dan lingkungan harus menjadi contoh nyata bagi peserta didik. Jadi, pendidik atau guru itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Meskipun pada dasarnya pendidik adalah orang yang mentransfer ilmu dan pengetahuannya. Namun, segala bentuk perilaku yang dilakukan pendidik tentu akan memberikan pengaruh dan contoh bagi peserta didiknya. Jadi seorang guru harus mempunyai akhlak atau tindakan yang baik agar bisa menjadi teladan untuk murid-muridnya. Proses belajar harus dilakukan secara bertahap, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang konkret ke yang abstrak. Dan diskusi dan dialog digunakan untuk melatih daya kritis dan logika peserta didik. Untuk ilmu-ilmu alam, Ibnu Sina mendorong penggunaan eksperimen dan observasi. Menariknya, Ibnu Sina menolak penggunaan hukuman fisik dan lebih mengutamakan motivasi, nasihat, serta pendekatan kasih sayang. Jadi di sini hukuman boleh diberikan, namun harus secara bijak. Hukuman yang diperbolehkan yaitu sebagai jalan terakhir, namun harus disesuaikan dengan psikologi anak. Selanjutnya, guru dan lingkungan. Sosok guru yang ideal yaitu yang berakhlak mulia dan bijaksana, menguasai ilmu yang diajarkan dan metodologinya, memahami perkembangan jiwa anak, mencintai anak didiknya. Lingkungan pendidikan yang baik yaitu keluarga. Fondasi utama pendidikan yaitu akhlak. Sekolah harus nyaman, aman, dan kondusif. Masyarakat mendukung nilai-nilai keilmuan dan moral. Menurut Ibnu Sina,
Guru adalah figur sentral dalam pendidikan. Guru ideal bukan guru yang cerdas secara intelektual, tetapi juga yang berakhlak mulia, bijaksana, dan memahami perkembangan jiwa anaknya. Selain guru, lingkungan pendidikan juga harus berperan besar. Keluarga menjadi pondasi utama pembentukan akhlak. Sekolah juga harus menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman, dan masyarakat perlu mendukung nilai-nilai keilmuan dan moral. Relevansinya di era modern, pendidikan holistik menjawab kegagalan yang hanya mengejar aspek kognitif. Pendidikan berbasis bakat dan minat, mirip dengan konsep multiple intelligence dan peminatan. Pentingnya pendidikan karakter sangat relevan untuk mengatasi krisis moral. Integrasi ilmu, tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan sains. Pendidikan sepanjang hayat, proses penyempurnaan jiwa berlangsung terus-menerus. Jadi pemikiran Ibnu Sina sangat relevan dengan kondisi pendidikan modern. Konsep pendidikan holistik menjadi jawaban atas sistem pendidikan yang terlalu menekankan aspek kognitif. Pendekatan berbasis bakat dan minat sejalan dengan konsep kecerdasan majemuk. Penekanan pada pendidikan karakter sangat relevan dalam menghadapi krisis moral saat ini. Selain itu, Ibnu Sina juga menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sains, serta menekankan pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Relevansi pendidikan Ibnu Sina dengan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu relevansi dikaji dari segi tujuan pendidikan kurikulum, metode pembelajaran, dan pendidik. Tantangan dan kritik. Tantangan utama dalam menerapkan konsep pendidikan Ibnu Sina adalah kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru yang kompeten dan kurikulum yang terintegrasi. Beberapa kritik menyebut bahwa pendekatan Ibnu Sina terlalu rasional dan dipengaruhi filsafat Yunani. Namun, Ibnu Sina menegaskan bahwa akal dan wahyu tidak saling bertentangan. Akal yang sehat justru membantu manusia memahami wahyu secara lebih mendalam. Telaah pendidikan dalam perspektif Ibnu Sina, aktivitas dalam proses pendidikan tidak akan bisa dipisahkan dari konsep atau teori pendidikan. Sebab itu, dalam konteks ilmu pendidikan yang dipelajari orang sekarang, Ibnu Sina harus kita golongkan dalam kategori ahli filsafat pendidikan. Dengan kata lain, beliau adalah salah seorang di antara ahli filsafat pendidikan yang banyak meninggalkan pengaruh pada pemikiran pendidikan, seperti juga pengaruh Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, dan lain-lain. Ada juga kata-kata dari Ibnu Sina. Salah satunya, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan kecuali rasa malas. Tidak ada obat yang tidak berguna kecuali kekurangan ilmu pengetahuan. Khawatir adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh pengobatan. Dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Yang menarik lagi dari Ibnu Sina, yaitu kata-katanya, ketika kebodohan lebih menguasai kesadaran, maka kesadaran punya hak untuk menjalankan hal terbodoh. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan menurut Ibnu Sina adalah proses penyempurnaan jiwa manusia secara bertahap dan menyeluruh. Kurikulumnya holistik, interaktif, dan menghargai bakat individunya. Tujuannya tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi manusia yang berilmu, berakhlak, dan dekat dengan Tuhannya. Pemikirannya tetap relevan sebagai inspirasi untuk membenahi sistem pendidikan modern yang seringkali terfragmentasi dan materialistik. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya
pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Farhan juga rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan kepada saya atau kepada Ustadz Farhan langsung.